Kemampuan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, sangat luas dan terus berkembang. Kemampuan AI di bidang kesehatan, kemampuan AI di bidang pendidikan, kemampuan AI di bidang seni. Berikut adalah kategori utama kemampuan AI saat ini. 1. Pemprosesan bahasa alami (NLP), Natural Language Processing. AI bisa memahami dan membalas pertanyaan manusia seperti saya lakukan sekarang. Menerjemahkan bahasa, misalnya Google Translate. Menganalisis sentimen positif, negatif, netral dari teks. Merangkum dokumen panjang. Membuat konten, artikel puisi, cerita, email, dan lain-lain. 2. Penglihatan komputer, computer vision. AI bisa menganalisa wajah, objek, dan teks dari gambar atau video. Mendeteksi penyakit dari hasil ronsen atau MRI. Menghitung jumlah orang dalam kerumunan. Mengubah sketsa jadi gambar realistis. 3. Prediksi dan analisis data. AI bisa memprediksi harga saham, cuaca, permintaan produk. Mendeteksi penipuan keuangan atau transaksi tidak wajar. Menyusun rekomendasi, misalnya di YouTube, Netflix, Tokopedia. Menganalisis tren sosial, pasar, atau konsumen. 4. Otomatisasi robotika. AI bisa mengemudikan kendaraan otonom, self-driving car, mengoperasikan robot pabrik atau drone, menjalankan chatbot layanan pelanggan, membantu proses produksi dari logistik otomatis. 5. Kreativitas buatan. AI bisa membuat gambar seperti DALL-E, Midjourney, mengarang lagu atau musik, menghasilkan video, deepfake atau animasi, membuat desain logo, pakaian atau bangunan. 6. Interaksi asisten virtual. AI bisa menjadi asisten pribadi seperti Siri, Alexa, atau ChatGPT. Menjadwalkan rapat, mengirim email, mengingatkan tugas, menjawab pertanyaan medis, hukum, akademik dengan batasan. 7. Kemampuan khusus dan adaptif. AI modern dapat belajar dari data baru, machine learning, berinteraksi multimodal, teks, suara, gambar sekaligus, menyelesaikan output berdasarkan konten pengguna, bermain games kompleks seperti catur, Go, StarCraft dengan strategi. Kelebihan AI: cepat, konsisten, dan tidak mudah lelah. Bisa menganalisis data besar dalam waktu singkat. Dapat digunakan dan banyak bidang: medis, industri, pertahanan, hiburan. Keterbatasan AI: tidak punya emosi, intuisi atau akal sehat manusia. Bergantung pada data, pelatihan, bisa bias atau salah. Rentan disalahgunakan, hoak, manipulasi, pelanggaran privasi. Kemampuan AI di bidang kesehatan. Kemampuan AI di bidang kesehatan sangat berkembang dan punya dampak besar dalam diagnosis, pengobatan, efisiensi layanan, dan riset medis. Berikut penjelasan rinci berdasarkan fungsinya. 1. Diagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. AI digunakan mendeteksi kanker dari citra medis seperti mammogram, CT scan, atau MRI.
misalnya kanker paru, payudara, otak. Mendiagnosis retinopati diabetik dari foto retina. Mendeteksi penyakit jantung dari EKG rekam jantung. Memprediksi risiko stroke atau serangan jantung dari data pasien. Contoh, Google Health mengembangkan model AI yang mendeteksi kanker payudara lebih akurat dari radiolog. 2. Analisis citra medis, medical imaging. AI dengan computer vision bisa menganalisis hasil ronsen, MRI, atau CT scan secara otomatis. Menandai area mencurigakan tumor, patah tulang, peradangan. Membantu dokter menghemat waktu dan fokus ke kasus prioritas. 3. Penemuan obat, drug discovery. AI digunakan untuk memprediksi struktur molekul dan interaksi obat, menjaring ribuan senyawa dengan mencari kandidat obat terbaik, mempercepat proses yang biasanya butuh bertahun-tahun. Contoh, DeepMind, AlphaFold berhasil memprediksi struktur protein terbesar besar dalam biologi molekuler. 4. Asisten dokter dan tenaga medis. AI bisa membantu mencatat otomatis hasil konsultasi speech-to-text medis, memberi rekomendasi diagnosis atau perawatan awal berbasis gejala, menjawab pertanyaan pasien via chatbot medis, membantu triase memilah pasien berdasarkan urgensi. 5. Manajemen data administrasi rumah sakit. AI dipakai untuk menyusun jadwal dokter pasien, menangani klaim asuransi otomatis, memprediksi kebutuhan tempat tidur atau obat di rumah sakit, menemukan pola dari big data medis, rekam medis, elektronik, EHR. 6. Pemantauan pasien jarak jauh, telemedicine. AI memantau data pasien dari wearable devices, denyut jantung, kadar oksigen, tekanan darah. Memberi peringatan dini jika data menunjukkan gejala kritis. Membantu pasien yang tinggal di daerah terpencil. 7. Pengobatan personal, prediction medicine. AI menganalisa DNA genetik seseorang untuk menentukan pengobatan yang paling cocok, misalnya untuk kanker atau gangguan metabolik. Mendeteksi risiko genetik terhadap penyakit tertentu. 8. Deteksi penipuan, keamanan data kesehatan. AI melindungi sistem rumah sakit dari akses ilegal, cyber security, mendeteksi pola penipuan klaim asuransi medis. Tantangan etis, praktis. Privasi data pasien, data kesehatan sangat sensitif. Bias algoritma jika data pelatihan tidak representatif bisa diskriminatif. Keputusan otomatis, AI seharusnya membantu bukan menggantikan dokter. Kesimpulan, AI di bidang kesehatan membantu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi dari diagnosis penyakit hingga penemuan obat. Tapi penggunaannya harus hati-hati agar tidak menyalahi etika medis dan hak pasien. Kemampuan AI di bidang pendidikan. Kemampuan AI di bidang pendidikan berkembang pesat dan memberikan dampak besar dalam personalisasi pembelajaran, efisiensi, administrasi, dan pengembangan keterampilan siswa dan guru. Berikut ringkasan lengkapnya. 1. Pembelajaran yang dipersonalisasi, personal learning. AI dapat menyusun materi dan kecepatan belajar berdasarkan kemampuan siswa, memberikan soal latihan yang disesuaikan dengan kelemahan masing-masing siswa, menyarankan konten tambahan jika siswa belum paham, melacak kemajuan siswa
secara otomatis. Contoh, platform seperti Khan Academy dan Duolingo menggunakan AI untuk menyelesaikan tantangan berdasarkan performa siswa. 2. Asisten belajar virtual, tutor AI. Siswa dapat bertanya kapan saja dan AI akan menjawab layaknya guru bantu. AI menjelaskan ulang materi sulit dengan berbagai gaya, visual, narasi, analogi. Bisa digunakan untuk memahami mandiri di rumah. Contoh, ChatGPT digunakan banyak pelajar dan guru untuk memahami konsep matematika, bahasa, sejarah, dan lain-lain. 3. Pendeteksian kelemahan umpan balik otomatis. AI bisa menganalisis tugas siswa untuk mendeteksi kesalahan umum, memberikan umpan balik cepat pada soal pilihan ganda, esai pendek, bahkan coding, mendeteksi siswa yang berisiko tertinggal. Contoh, Turnitin menggunakan AI untuk mendeteksi plagiarisme. 4. Pembuatan materi pembelajaran. AI dapat membantu guru membuat soal latihan dan kuis secara otomatis, merangkum teks pelajaran panjang menjadi ringkasan singkat, mengubah teks jadi visual, interaktif, infografis, video, animasi, menerjemahkan materi ke bahasa lain dengan akurat. 5. Otomatisasi tugas administratif guru dan sekolah. Koreksi tugas dan ujian otomatis. Mengelola jadwal belajar. Menyusun laporan perkembangan siswa. Mengatur kelas virtual atau LMS, Learning Management System. Contoh, Microsoft Copilot for Education, Google Classroom or Tool. 6. Akses pendidikan yang lebih merata. AI membantu siswa di daerah terpencil mendapatkan materi dan bimbingan. Tersedia 24/7 bahkan tanpa guru fisik. All Voice Assistant bisa membantu siswa tunanetra atau disleksia belajar lebih efektif. 7. Pembelajaran bahasa asing. AI bisa menjadi partner latihan percakapan dengan suara dan teks, memberi koreksi data bahasa dan pelafalan, menyesuaikan tantangan sesuai level. Contoh, Duolingo, Elsa Speak, dan Google All for Language Learning. 8. Analisis data pendidikan, Learning Analytics. AI menganalisis pola belajar ribuan siswa, membantu sekolah membuat keputusan kurikulum, metode, atau intervensi siswa. Bisa memprediksi siswa yang butuh bantuan ekstra lebih awal. Tantangan AI di pendidikan. Ketimpangan akses teknologi. Tidak semua siswa atau guru punya perangkat atau internet. Ketergantungan berlebihan pada AI mengurangi interaksi manusia. Privasi, keamanan data siswa. Risiko bias algoritma. AI mungkin menilai tidak adil berdasarkan data yang tidak lengkap. Kesimpulan, AI sangat membantu dunia pendidikan dalam hal efisiensi, personalisasi, dan inklusivitas. Namun peran guru tetap penting. AI adalah alat bantu, bukan pengganti. Kemampuan AI di bidang seni. AI di bidang seni telah membuka cara-cara baru dalam berkreasi, berkolaborasi, dan mengekspresi imajinasi, baik untuk seniman, profesional, maupun pemula. Ini adalah kemampuan AI di bidang cabang seni. 1. Seni visual, lukisan, ilustrasi, desain grafis. AI bisa membuat gambar dari teks deskripsi, teknik text to image, membantu seniman mengubah sketsa
menjadi karya pro, menghasilkan gaya lukisan tertentu, misalnya gaya Van Gogh, anime, atau realisme, menciptakan desain, logo, poster, kemasan, produk secara otomatis. Contoh alat DALL-E, mengenerate stable diffusion buat gambar dari teks, runway ML, edit video, visualisasi visual dengan perintah teks. 2. Musik dan komposisi audio. AI dapat mengubah musik dari genre tertentu, klasik, jazz, EDM, dan lain-lain. Mengiringi vokal dengan harmoni otomatis. Menyusun melodi berdasarkan emosi, sedih, bahagia, atau epik. Menciptakan efek suara untuk film atau game. Contoh alat AIVA, Amper Musik, Soundraw, komposisi musik otomatis. My Melody, membuat lagu dalam hitungan detik. Voice AI, meniru suara penyanyi atau menciptakan vokal AI. 3. Sastra dan penulisan kreatif. AI bisa menulis puisi, cerpen, novel, dialog, dan naskah film. Membantu menyusun plot atau karakter. Mengubah gaya penulisan, misalnya dari serius ke humoris. Memberikan ide awal, brainstorming untuk penulis. Contoh alat ChatGPT, Sudowrite, Jasper AI, Novel AI. 4. Seni pertunjukan, teater, film, tari. AI berperan dalam menulis naskah atau skenario film teater, menganimasikan karakter 3D dengan ekspresi dan gerakan alami, mengarahkan gerakan penari virtual berdasarkan musik, membantu aktor digital, deepfake atau AI voice cloning dalam film. Contoh, AI digunakan dalam film seperti The Irishman untuk membuat wajah lebih muda, de-aging. 5. Seni generatif, generative art. AI dapat menciptakan karya berdasarkan aturan atau algoritma seperti pola fraktal, visual interaktif, atau bentuk acak yang estetik. Seni berbasis data, data visualization art, NFT, dan seni blockchain sering dikaitkan dengan AI art. Contoh, Rafik Anadol, seniman yang membuat instalasi seni dan data dari AI. 6. Kolaborasi seniman AI. AI jadi partner kreatif, bukan pengganti. Seniman bisa melatih AI agar menghasilkan karya dengan ciri khas pribadi. AI mempercepat eksperimen. Bagaimana jika gambar ini dibuat ulang dalam gaya minimalis? Tantangan, etika, dan hak cipta. Apakah karya AI termasuk seni? Siapa pemilik hak cipta? Pembuat prompt, pembuat model, atau AI? Banyak AI dilatih dalam karya seniman manusia tanpa izin. Ini menimbulkan kontroversi. Kesimpulan, AI dalam seni membuka peluang baru, mempermudah kreasi bagi siapa saja, memperluas eksplorasi bentuk dalam media seni, tapi juga memunculkan perdebatan soal orisinalitas, etika, dan hak seniman.